Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih dan penyertaan Allah menopang kehidupan kita sekalian. Amin Bapak Ibu. Enak ya kalau bisa jadi kayak si A, kerjanya cuma makan tapi dibayar AdSense. Pikir saya kalau melihat seorang reviewer makanan di salah satu channel YouTube. Bayangkan saja kerjanya hanya keliling Indonesia untuk mencari makan enak di satu wilayah. Bahkan tinggal bilang enak ama tidak enak, tahu-tahu dibayar oleh YouTube. Rasanya saya kepengen seperti si A, seorang food vlogger reviewer makanan di Indonesia. Pikiran itu berubah kalau saya mendengar wawancaranya. Yang menjadi susah kalau makan karena makanan yang dia santap biasanya telah dingin karena harus direkam kamera dahulu. Ia tidak bisa makan dengan tenang, entah karena ada orang yang mengenalnya ataupun restoran memintanya untuk menilai masakannya. Gue gak bisa lagi makan dengan tenang kalau sekarang. Jadi seruannya dalam wawancara itu. Apa yang saya lihat ternyata belum tentu semenarik itu jika dijalani. Itu kesimpulan saya. Rasanya bukan hanya saya saja yang sering kepengen seperti orang lain, bukan? Kadang kita kepengen seperti tetangga sebelah yang memiliki kendaraan atau barang yang baru. Kita kepengen seperti rekan kerja yang baru saja naik pangkat atau naik gaji. Kita kepengen bisa liburan seperti postingan teman di sosial media. Tak jarang kita jalani hari dengan perasaan kesal karena tetangga yang terus beli barang baru, menjadi iri karena rekan kerja itu, ataupun ngedumel karena harus kerja bukannya libur. Sebelum semakin parah, dengarkan firman Tuhan ini. 1 Samuel 8 ayat 19-20 berkata demikian. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Perasaan kepengen seperti orang lain juga terjadi kepada bangsa Israel. Maklum Bapak Ibu, Samuel telah tua dan anak-anaknya tidak dapat menjadi hakim atas Israel. Tingkah laku mereka jahat dan merugikan bangsa itu. Tak mau dipimpin oleh orang-orang seperti itu membuat bangsa Israel meminta kepada Samuel untuk memilih seorang raja yang akan memerintah atas mereka. Sayangnya permintaan ini bukan karena memikirkan kekudusan Allah, tetapi karena mereka ingin menjadi sama seperti bangsa-bangsa lain. Mereka lupa bahwa mereka adalah bangsa kepunyaan Allah, sebuah bangsa yang tidak perlu seorang raja karena Allah pencipta langit dan bumi hadir di tengah-tengah mereka. Sebuah bangsa yang tidak memerlukan raja karena Allah sendiri akan memilih orang yang memimpin kehidupan mereka. Tak heran seruan mereka tak hanya berisi kebutuhan tetapi juga melupakan Tuhan. Nantinya kita tahu bersama bukan bagaimana Saul, raja pilihan mereka, bukannya mendatangkan kedamaian melainkan pergumulan. Saul seorang raja yang mudah takut kala pergumulan itu ada. Ia serakah, bahkan ia gila hormat dengan membangun tugu untuk dirinya sendiri. Bukannya sukacita jadi duka cita atas semangat kepengen seperti bangsa lain. Mari di pagi hari ini hentikan kepengen seperti siapa atau mau jadi apa. Dan mari kita ingat siapa kita di hadapan Kristus. Kita adalah anak-anaknya yang ia kasihi, yang ia pelihara, bahkan telah rancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Oh, daripada membandingkan, mari mulai jadi berkat. Dengan mendoakan hidup mereka menjadi sahabat yang baik serta mendukung di dalam Tuhan. Mari pagi hari ini jalani hari dengan cara pandang yang tepat. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi, yang disertai, bahkan telah disiapkan masa depan yang penuh harapan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi, disertai, dan disiapkan masa depan yang penuh harapan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kami memiliki seorang Bapa yang baik, Bapa yang paling mengerti apa yang kami butuhkan pada hari ini. Cukupkan, puaskan, dan berkati setiap pekerjaan, studi, ataupun usaha kami, sehingga sekali lagi nama Tuhan dan Engkau saja dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami percaya, kami berdoa. Amin.
Selamat menjalani hari dengan kesadaran sebagai seorang anak Tuhan yang dikasihi, yang disertai, dan disiapkan masa depan yang penuh harapan. Soli Deo, Gloria.